Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Johan Ahmad Fauzi. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas tentang remote access server. Yang dimana pada pembahasan remote access server kita akan belajar tentang SSH atau Debian dan Ubuntu server, mengubah default port SSH, allow user pada SSH, konsep private dan public key, konsep authorization key, konfigurasi public key manual, private dan public key pada Windows 41, private dan public key pada Windows 42, ada remote dari Windows Debian dan Ubuntu Server, SSH Agen dan SSH dan copy Ubuntu Plain Public itu Debian Router, dan yang terakhir itu allow user pada SSH. Oke, kita akan pakai aja yang pertama ya teman-teman. Nah, di mana ketika di sini kita akan berfokus menggunakan client Ubuntu ya teman-teman. Jadi untuk OS kita minggir dulu ya teman-teman. Dan di mana kita akan remote menggunakan SSH. Misalkan dari client Ubuntu ini akan masuk ke user Debian server ini ya teman-teman, yang dimana si klien Ubuntu ini karena sudah bisa mapping ke Debian server dan Ubuntu server dan router Debian server ya teman-teman. Kalau OS itu tidak bisa ya teman-teman. Sekarang kita langsung aja ke prakteknya. Nah, dimana misalkan di sini kita buka dulu terminal si Ubuntu kliennya. Kita akan coba masuk ke SPR2 Ubuntu server ya teman-teman. Nah, untuk masuknya teman-teman menggunakan SSH ya. Untuk ketikanya SSH spasi lalu nama user dari SPR2 Ubuntu servernya. Misalkan namanya di sini Juanda, lalu email, lalu IP addressnya ya teman-teman 10.10.10.3. Kita enter. Nah, di sini teman-teman ketikkan aja tinggal yes, langsung masukkan password. Dan di sini teman-teman sudah login menjadi SPR2 Ubuntu server ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman itu ingin masuk ke Debian server ya teman-teman, bisa ya teman-teman. Teman-teman tinggal ulangi langkah yang kayak tadi ya teman-teman. Kita keluar dulu ya teman-teman. Exit. Maaf, kita exit dari sini. Nah, nanti ketika kita sudah masuk ke seperti ini, Juanda ke SPR2, kita bisa melakukan konfigurasi, tidak harus login ke SPR2 Ubuntu server, melainkan di client Ubuntu saja teman-teman konfigurasinya. Jadi tidak harus login ke SPR2 teman-teman. Nah, misalkan kita itu ingin mengkonfigurasi Debian server teman-teman. Teman-teman cukup aja misalkan di sini kita baru ya teman-teman, supaya ini disimpan. Nah, di sini teman-teman untuk masuk ke Debian server, teman-teman tinggal ini aja teman-teman, ketikkan aja SSH lalu username, ya kan username saya di Debian server itu router Debian server, lalu email, lalu IP address-nya teman-teman 10.10.10.2. Enter. Nah, saya memasukkan password dan sudah bisa mengkonfigurasi si Debian servernya ya teman-teman. Jadi itu untuk pembahasan SS1 Debian dan Linux Ubuntu server. Oke teman-teman, terus hanya kita akan mengubah default port SSH ya teman-teman. Yang dimana pada materi pertama kita sudah bisa meremote dari client Ubuntu itu meremote di main server dan Ubuntu server ya teman-teman. Sekarang kita akan coba mengubah default port SSH ya teman-teman. Yang dimana ketika misalkan kita tuh ingin login eh Ubuntu server menggunakan putih ya teman-teman. Itu si port defaultnya itu 22 ya teman-teman, yang dimana ini juga belum diubah jadi portnya itu 22. Kita akan mengalami blockade ya teman-teman, yang dimana itu artinya kita akan mengalami serangan login terus menerus ya teman-teman. Nah, supaya mengatasi itu kita akan mengubah si default portnya SSH-nya ya teman-teman. Pertama kita langsung aja masuk ke client Ubuntu ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan Ubuntu? Karena di sini kita sudah masuk ke SPR2 Ubuntu dan SPR1 Debian itu. Kita menembaknya lewat Ubuntu ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman di sini karena sudah masuk ke SPR2 Ubuntu, teman-teman ketika masuk aja ke mode root dulu, masukkan passwordnya. Nah, di sini teman-teman ketikkan aja nano slash etc slash ssh slash ssh hd
underscore config ya teman-teman, seperti ini, nano slash etc slash hd underscore config, kita enter. Nah di sini teman-teman terus aja ke bawah, kita ke bawah lihat apakah ada port, kita lihat dulu. Ini ada di bawah teman-teman, kita coba lihat komunitas. Di sini kita coba lihat ada yang namanya itu port ya teman-teman. Kita lihat teman-teman di sini. Oke, address. Nah, di sini ada port ya teman-teman. Namun port ini masih sebuah komen ya teman-teman, belum diaktifin karena ada pagar. Kita coba aktifkan, hapus pagar, menghapus pagarnya. Lalu portnya kita tambahkan jadi 2211 ya teman-teman. Kita keluar, Ctrl X, lalu save, enter. Nah, di sini kita harus merestart SSH-nya dulu ya teman-teman. Dengan cara sistem ctl restart SSH ya teman-teman. Enter. Nah, di sini sudah. Kita coba keluar ya teman-teman dari SPR2 Ubuntu server ya teman-teman. Exit, kita exit lagi. Nah, sekarang kita sudah keluar di SPR. Coba exit lagi. Kita sudah keluar dari si SPR2 Ubuntu server ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba login lagi ya teman-teman. Cara loginnya SSH, lalu username-nya itu usernya Juanda, lalu email, lalu IP address-nya teman. 10 maaf, oh benar ya, 10 titik berapa teman, ini yang Ubuntu server untuk IP address-nya itu 10.3 teman, titik 3 10.3 lalu teman-teman tambahkan minp, lalu port tadi ya teman-teman, nomor port tadi 2211 enter. Nah di sini kita langsung bisa login ya teman-teman ke SPR2 Ubuntu server. Nah kalau tidak menggunakan minp itu tidak bisa login ya teman-teman. Misalkan saya contohkan sendiri, kita isi dulu di sininya. Kita coba, nah yang ini ya teman-teman. Nah yang ini kita hanya tidak menggunakan p, kita hanya username sama IP address. Itu tidak bisa ya teman-teman. Kita harus menggunakan port ya teman-teman, karena pas komen portnya kita aktifin ya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba di ini itu router Debian ya teman-teman. Coba lihat, kita lihat, oh karena di sini ada dua, kita coba lihat yang di Debian servernya. Kita akan coba login dulu dari ke Debian gimana. Ini sudah login ya teman-teman di SPR1 Debian. Kita akan mengkonfigurasinya teman-teman. Untuk konfigurasinya sama seperti tadi, kita masuk dulu ke home directory root. Sekarang teman-teman ketikkan aja nano slash etc slash ssh slash sshd underscore config, enter. Nah di sini kita cari yang namanya port. Nah di sini ada. Nah sekarang untuk port yang router Debian kita 22D2 teman-teman. Kita enter, kita tutup, kita save, enter. Di sini kita restart dulu SSH-nya teman-teman. Restart SSH teman-teman. Nah di sini sudah. Tadi untuk si SPR1 itu kita akan coba kedua teman-teman, supaya nanti saya tidak lupa. Untuk SPR1 itu portnya 2224 ya teman-teman. Kita coba exit, sebentar, exit lagi. Sekarang kita berada di user ini ya teman-teman, untuk klien. Kita coba akan masuk ke ini ya teman-teman, Debian server. Caranya seperti tadi, SSH, lalu ketika username-nya router Debian server, untuk mail langsung IP-nya, lalu minp, lalu portnya teman-teman.
enter, memasukkan password, dan sudah bisa login ke router ke Debian server ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan mengubah default port SSH ya teman-teman, supaya kita tidak. Oke teman-teman, kita akan untuk saja kita akan belajar tentang allow user pada SSH ya teman-teman. Yang dimana ketika kita misalkan ingin masuk ke misalkan ke SPR2 Ubuntu server, kita mau ini nyama allow user SSH itu kita hanya mengizinkan siapa saja yang masuk ke Ubuntu server ya teman-teman. Misalkan saya mengizinkan user Juanda untuk hanya masuk ke SPR2 Ubuntu server. Nah, ketika selain user Juanda itu masuk ke Ubuntu server itu tidak bisa ya teman-teman, karena tidak ada izin ya teman-teman. Nah, oke. Untuk caranya untuk eh, membuat permissionnya, kita coba dulu membuat user baru ya teman-teman. Add user, kita akan coba membuat user baru. Pertama, user stories. Saya menambahkan user stories. Bentar, kita coba lihat dulu. Baik, di sini saya sudah membuat user baru yaitu Custories ya teman-teman. Saya juga akan membuat user baru, jadi saya akan membuat dua user ya teman-teman. Saya akan aja add user untuk namanya Herta ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Di sini kita ini kita di sini Y, maaf. Yes, kita enter. Nah, di sini kita untuk melihat berapa saja user yang kita sudah buat. Teman-teman klikkan aja cat etc password ya teman-teman. Enter. Nah, di sini bisa kalian sendiri kita sudah membuat user stories dan Herta ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat permission. Kita akan coba dulu ya teman-teman. Kita coba clear. Nah, misalkan di sini itu kita exit dulu. Nah, di sini saya berada di Ubuntu client ya teman-teman. Saya akan coba login ke user stories ya teman-teman. Caranya seperti tadi, SSH usernya stories lalu email, lalu IP addressnya 10.10.3 maaf titik 3 lalu min p, lalu masukkan itunya ya teman-teman, portnya, enter. Nah, di sini bisa. Nah, bisa kita sendiri di sini kita sudah sedang meremote SPR2 menggunakan user stories ya teman-teman. Nah, jadi kita itu akan mengallow permission di net ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba yang bisa masuk meremote SPR2 Ubuntu ini hanya user Juanda ya teman-teman. Caranya, teman-teman exit dulu. Sekarang kita masuk dulu ke user Juanda ya teman-teman. Ke Ubuntu, ke ininya teman-teman. Ini di ke SPR2 ya teman-teman, Ubuntu client. Fokusnya jual bukan Ubuntu client ya teman-teman, Ubuntu server Juanda. Email IP address 10.10.3 lalu min p, lalu masukkan portnya 2211 kelintar, masukkan password. Nah, di sini kita masuk dulu ke root, ke home directory root, masukkan passwordnya. Nah, di sini untuk mengubah siapa saja yang bisa masuk ke SPR2 Ubuntu server ini teman-teman, ketikkan aja itu ini ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ketikkan nano slash etc slash ssh slash ssh hd underscore config. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkannya di mana saja, tapi saya akan menambahkannya di bawah port aja ya teman-teman. Enter. Di sini ketikkan aja halo user spasi lalu namanya user yang hanya bisa masuknya kan jadi Jonda, kita save.
Ntar lalu kita coba restart dulu ya teman-teman. Kita restart dulu si SSH-nya. SSH, enter. Nah, di sini sudah. Kita coba exit dari SPR2-nya. Kita coba login ke user stories ya teman-teman. SSH ke stories, lalu end, kalau IP address-nya 10.10.10.3, lalu P, lalu portnya teman-teman, 22 kita enter. Itu ini itu maaf teman-teman, tidak dapat. Oh, ini itu ngeping ke storage itu di IP ini ya teman-teman kayaknya. Oh, ya ini kita kasih dulu ya teman-teman. Salah kita, ini harusnya IP-nya itu 2 ya teman-teman. Kita coba SSH stories my, lalu 10.10.10.2, lalu min p, lalu 22211 enter. Di sini bisa lihat sendiri, di sini connection requested ya teman-teman. Jadi itu tidak bisa, kita hanya bisa masuk ke SPR. Maaf ya teman, ini itu salah ini ya teman-teman, port. Soalnya ini nih, bentar. Nah, nah, bisa kita lihat sendiri di sini kita tidak bisa masuk ke user storage ya teman-teman. Bisa lihat sini di sini permission denied ya teman-teman. Jadi ini tidak diizinkan untuk masuk ke user storage ya teman-teman, karena user storage itu ada di SPR 2 Ubuntu server ya teman-teman. Kita coba cek aja dulu. Kita coba menggunakan user Herta ya teman-teman. Kan di sini SSH Herta add IP-nya 10.10.3 min p, lalu 2222 enter. Bisa juga reset ya teman-teman, karena salah IP ya teman. Ininya itu IP-nya harus 2 bukan 3 ya teman-teman. 2 kita enter. Passwordnya ini juga bakal tidak bisa ya teman-teman, permission denied. Nah, sekarang kita akan masuk ke SPR 1 21 ini teman-teman. Harusnya ini mah usernya. Kita coba aja ya teman-teman. Kita lupa lagi ini sedang di SPR mana. Menggunakan Yuanda email, lalu IP address 10.10.10.2, min p 2222 enter. Misalnya password masih permission denied ya teman-teman. Coba misalnya password lagi. Ini itu kita coba lihat apakah ada yang salah. Tapi harusnya di sini itu masuk ke teman-teman. Publish password. Kita akan ini itu di 10.10.2 itu IP mana teman-teman? Oh, ini di Debian server ya teman-teman. Berarti di sini ya teman-teman. Nah, kita coba masuk aja. Di sini, oh di sini belum tersimpan ya. Kita coba enter. Di sini kita coba allow user Yuanda .x, yes, save, enter. Kita sistem ptr restart, bisa enter. Coba because error code. Berarti ini tuh ada kesalahan di pas ininya teman-teman. Iya. Nanti kita kontrol lagi dulu aja. Ini kita kenapa tidak bisa
Oh, ini tuh karena salah ini ya teman-teman, usernya email 10.10.10.2 np 2222 enter. Oh, mungkin karena portnya teman-teman 2211 enter. Mungkin kita oke, karena saya sudah mencontohkan allow usernya, jadi karena saya ingin lebih simpel ya teman-teman, saya tidak menggunakan allow user ya teman-teman, karena saya ingin siapa saja masuk ke Debian server dan Ubuntu server saya, karena ini cuma percobaan ya teman-teman. Jadi untuk materi allow user pada SSH cukup segitu saja. Konsep private dan public key ya teman-teman. Nah, misalkan kita contohkan saja pada topologi dulu. Nah, misalkan si klien Ubuntu ini memiliki private key ya teman-teman, dan si Debian server ini memiliki gembok ya teman-teman, yang hanya bisa dibuka oleh si kunci dari private key ini atau klien Ubuntu ini ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita misalkan mau login ke Debian server melalui klien Ubuntu, kita itu tidak akan menggunakan yang namanya IP address dan user lagi ya teman-teman, melainkan menggunakan private key ya teman-teman. Ibaratnya si klien Ubuntu ini mempunyai kunci dan si Debian server ini mempunyai gembok ya teman-teman. Jadi si klien Ubuntu ini tinggal memasukkan kunci saja untuk masuk ke Debian server ini ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk konsep private dan public key. Oke, tentu saja kita akan uh, Oke, di sini kita akan belajar tentang konfigurasi SSH dengan private key Debian ya teman-teman. Nah, kita coba mulai dulu. Nah, yang dimana private key ini berfungsi untuk memperkuat keamanan si Debian kita ya teman-teman, untuk ketika kita proses mengkonfigurasi jarak jauh ya teman-teman. Nah, caranya untuk mengkonfigurasi menambahkan private key-nya teman-teman tinggal ketik aja SSH si min keygen ya teman-teman. Kalau enter, nah di sini bisa kita lihat sendiri, berarti si private key kita itu disimpan di .ssh ya teman-teman, yang dimana si .ssh ini adalah direktori yang tersembunyi ya teman-teman. Nah, untuk melihatnya teman-teman tinggal ketikkan aja ls mina, enter di sini, kita enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau di lapangan itu harus menggunakan password yang rumit ya teman-teman, agar orang lain tidak mengetahuinya, karena kalau orang lain mengetahuinya, server itu bisa dimasuki ya teman-teman. Nah, karena ini contoh untuk pembelajaran, saya akan masukkan password itu satu ya teman-teman. Kita enter, kita masukkan lagi satu, enter, enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, kita akan coba lihat apakah ada si direktorinya teman-teman. Nah, bisa kita sendiri untuk direktori .ssh itu ada ya teman-teman. Kita coba ls.ssh, enter. Nah, di sini ada dua file ya teman-teman. Yang pertama itu id rsa ya teman-teman, yang dimana ini adalah key kunci private kita ya teman-teman untuk login ke server, dan ini ada id rsa.pub ya teman-teman, yang dimana itu adalah public key ya teman-teman, yang dimana ini itu akan di copy ke server ya teman-teman. Oh, maaf ya teman-teman, ini saya membuatnya belum exit dulu, tapi gak apa-apa lah, kita lanjut aja. Nah, di sini teman-teman kita copy ya teman-teman. Oh, karena ini salah teman-teman, kita coba exit dulu aja. Kita itu harus mengkonfigurasinya di user client Ubuntu ya teman-teman, bukan di Debian servernya. Kita coba buat lagi ssh min keygen, enter. Di sini kita enter saja, di sini enter.
Nah, di sini masukkan password, ini masukkan password lagi. Nah, di sini sudah. Kita coba ls-a apakah sudah ada direktur yang kita buat. Di sini sudah ada ya teman-teman. Kita coba ls.sh enter. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, ini itu adalah key private ya teman-teman, atau kunci pribadi ya teman-teman, yang dimana untuk kunci si klien Ubuntu. Dan ini itu adalah key publik ya teman-teman. Ini tuh kita akan kopikan ke server kita ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman tinggal ketikkan aja ssh mi copy coy ya teman-teman, copy copy min id lalu min p ya teman-teman. Lalu teman-teman masukkan portnya, misalkan di sini port Debian saya itu 222. Lalu masukkan username-nya teman-teman, router Debian server, lalu email, lalu masukkan IP address-nya 10.10.2, enter. Nah, di sini bisa kita sendiri ini sudah tersimpan, tinggal kita masukkan passwordnya, enter. Nah, di sini key-nya itu sudah tersimpan ya teman-teman. Berarti kita akan coba logout dulu ya teman-teman, apakah berfungsi. Kita coba sekarang masuk ke ini ya teman-teman, si Debian servernya ya teman-teman. Kita coba masukkan dulu SSH router Debian server, lalu email, lalu IP address-nya 10.10.2, lalu min p, lalu portnya 2222. Ini kebanyakan doanya, enter. Yes, masukkan passwordnya. Nah, bisa kita sendiri di sini kita tidak dimintai password ini ya teman-teman, si private key-nya. Berarti kita salah ya teman-teman melakukan konfigurasi. Kita coba ls-a. Nah, di sini kita bisa kita sendiri, kita itu harus remove dulu ya teman-teman. Kita coba dir.ssh, enter. Oh, rmdir min x.ssh, enter. Bentar, saya akan coba lihat dulu. Oke, mungkin kita akan coba dulu menghapus si direktori SSH-nya ya teman-teman. Saya karena di sini di dalam direktori .ssh ini ada sebuah file, jadi kita tidak bisa menggunakan perintah rmdir biasa ya teman-teman. Kita tambahkan rm min r lalu namanya ya teman, .ssh, enter. Saya resmin lagi apakah masih ada. Bisa kita lihat sendiri di sini itu sudah tidak ada teman-teman. Kita coba exit. Kita coba copy lagi ya teman-teman, ls-a. Nah, di sini ada SSH, kita coba copy lagi ya teman-teman. Kita lihat di sini apakah masih ada. Oh, berarti belum ada ya teman-teman. Kita tidak ada ya teman-teman. Kita coba konfigurasi lagi ya teman-teman, SSH. Oh, kita copy aja langsung ya teman-teman, SSH min copy min id lalu min p, lalu portnya 2222, lalu user Debiannya per Debian server, email, IP address-nya 10.10.10.2, lalu enter. No identities ya teman-teman. Kita coba ls-min lagi. Oh, ini masih di dalam SPR2 ya teman-teman. Exit dulu dari sini.
Kita coba komen tadi ya teman-teman. Kita coba ulang lagi ya. Kita esmina dulu apakah ada .ssh. Nah, sekarang kita akan coba copy ya teman. SSH min copy min id lalu min p lalu portnya teman-teman, lalu usernya, email, lalu IP address-nya ya teman. 2 enter. Password login ya teman-teman. Nah, bisa kalian sendiri di sini ada ketika number of keys ya teman-teman. Berarti kita sudah menambahkan ini ya teman-teman, private key public key-nya ke dalam si SPR, ke dalam SPR1 Ubuntu Debian servernya teman-teman. Sekarang kita akan coba login ke Debian server. SSH router Debian server mail 10.10.10.2 min p 2222 enter. Nah, di sini ini adalah perbedaan ketika kita tidak memakai dan memakai private key ya teman-teman. Jadi di sini kita itu harus memasukkan dulu private key ya teman-teman. Kalau mau login ke Debian servernya, kita masukkan passwordnya. Karena password saya private key saya itu 1, kita masukkan 1, kita unlock. Nah, bisa kita sendiri di sini kita sudah masuk ke SPR1 Debian ya teman-teman. Nah, jadi itu tuh pembahasan konfigurasi SSH dengan private key Debian. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar tentang konsep authorized key ya teman-teman. Nah, yang dimana pada video sebelumnya kita itu sudah membuat private key ya teman-teman. Nah, authorized key itu misalkan di Debian server ini kita terdapat suatu gembok atau public key ya teman-teman, dan yang bisa membuka gembok itu adalah private key ya teman-teman, yang dimiliki oleh klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, contohnya kita langsung buka aja Ubuntu kita, Ubuntu klien kita. Nah, misalkan di sini di Ubuntu klien kita coba ls, maaf, kita keluar dulu dari mode root ya teman-teman, ls min a. Nah, di sini kita terdapat suatu directory yaitu .ssh ya teman-teman, yang dimana di sini kita menyimpan private key dan public key ya teman-teman. Nah, kita coba lihat aja ya teman-teman, ls.ssh. Nah, bisa kita sendiri di sini ada id underscore rsh dan id underscore rsh.pub ya teman-teman ya, yang dimana ini itu adalah public key kita ya teman-teman. Nah, di dalam ini terdapat suatu ini ya teman-teman, kunci ya teman-teman. Nah, bisa kita sendiri di router Debian juga terdapat ya teman-teman. Nah, dulunya kita itu mengcopy si public key ini ke router Debian, si SPR 1 Debian ya teman-teman, atau Debian server. Kita coba resmina. Nah, di sini juga ada ya teman-teman .ssh. Nah, kita coba buka nih teman-teman, ada apa saja di dalam di dalam ls.ssh. Nah, di sini kita menyimpan yang namanya authorized key ya teman-teman, yang dimana ini itu adalah kunci kita teman-teman. Nah, kita coba lihat aja teman-teman, cat ssh langsung authorized keys. Nah, yang dimana ini itu adalah kunci kita untuk masuk ke teman-teman, atau private key kita. Jadi si private key kita itu disimpan di server Debian ya teman-teman, supaya kita bisa masuk. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, isinya itu kita coba lihat ya, si id rsh itu cat.map.ssh id rsh.pub enter. Nah, bisa kita lihat di sini tuh ada yang A4 kali B3 dan diakhiri VirtualBox. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, di sini ada A4 kali dan diakhiri VirtualBox ya teman-teman.
Jadi ibaratnya itu si klien Ubuntu ini mempunyai private key untuk membuka public key atau gembok di Debian server ya teman-teman. Bayar tentang konfigurasi public key manual ya teman-teman, yang dimana pada video sebelumnya kita sudah uh, membuat public key pada server 1 Debian. Nah sekarang kita akan membuat public key ke server 2 Ubuntu ya teman-teman, yang dimana kalau sebelumnya ketika kita ingin mengkopikan uh, si ini ya teman-teman, si IDS RSA pubnya itu kita menggunakan komen ya teman-teman. Nah sekarang kita akan memindahkan si ID RSA pub ini secara manual ya teman-teman. Nah teman-teman langsung masuk aja ke server 2 Ubuntu-nya. Nah di sini teman-teman coba ls mina ya teman-teman. Nah, misalkan di sini karena saya sudah ada direktori SSH-nya, jadi saya tidak akan membuatnya. Nah, kalau tidak ada, teman-teman buat aja manual ya teman-teman menggunakan mkdir. Nah, di sini kita coba ls.ssh, maaf, ls.ssh. Nah, di sini terdapat authority key ya teman-teman. Nah, pada pada materi sebelumnya, si authority key ini menyimpan si public key ya teman-teman. Nah, tapi kalau di SPR2 itu belum ya teman-teman, karena kita belum memindahkannya teman-teman si ID RSA pubnya. Nah, kita coba lihat aja cat.ssh.out. Nah, bisa kita sendiri di sini saya sudah enter tapi tidak ada ya teman-teman. Nah, nanti kita akan menambahkannya ya teman-teman dengan komen nano.ssh slash authority teman-teman. Nah, di sini nanti sekarang kita akan menyalin si ID RSA pub ini. Kita salin ya teman-teman. Sekarang kita salin saja langsung ke sampai sini. Kita Ctrl C. Kita copy aja ya teman-teman. Di sini bisa copy. Nah, kita coba lihat dulu nih di sini juga sampai dari RSA ya teman-teman. Berarti dari sini ya teman-teman. Ini kita copy. Nah, di sini klik kanan, copy, lalu tempel di sini ya teman-teman. Nah, paste. Nah, di sini kelihatannya ini pendek, tapi kalau kita row kanan ini itu panjang banget ya teman-teman. Nah, karena di sini sudah kita Ctrl X aja. Kita save perubahan, enter. Nah, di sini kita sudah menyimpan sih konfigurasi dari ID RSA pubnya atau key publiknya teman-teman. Nah, kita coba lihat nih teman-teman apakah sudah tersimpan SSH authority. Nah, di sini sudah tersimpan ya teman-teman si public key-nya. Nah, sekarang kita akan coba dari klien nge-remote ke Ubuntu Ubuntu servernya ya teman-teman. Kita ini close aja dulu ya teman-teman. Gak perlu aja, kita coba remote aja. SSH nama usernya user IP address. Apakah kita akan dimintai ini ya teman-teman, passwordnya, lalu portnya. Nah, di sini kita itu tidak dimintai password ya teman-teman, karena kita menggunakan public key dan private key ya teman-teman. Nah, si public key ini juga bisa di-share ke server mana saja ya teman-teman yang teman-teman punya ya teman-teman, supaya pas kita meremote dari server pertama ke server kedua itu mudah ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan konfigurasi public key manual ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi private dan public key pada Windows 1 ya teman-teman. Nah, yang dimana kita akan membuat private key atau public key di router Debian dan host OS ya teman-teman, atau laptop kita. Nah, untuk praktiknya kita mau pada sebelumnya pada kita menambahkan private key di Ubuntu, kita menambahkan dengan mengetikkan komen
SSH agent ya teman-teman. Nah, kalau di Windows itu command itu tidak berfungsi ya teman-teman. Kita membutuhkan suatu aplikasi yaitu namanya Putty ya teman-teman. Teman-teman ketikkan aja di Chrome download Putty. Lalu teman-teman cari versi yang ini ya teman-teman, Putty Gen ya teman-teman. Yang 64 bit kita download. Nah, di sini sudah mendownloadnya. Kita lihat, klik aja teman-teman. Di sini klik generate. Nah, di sini ada tulisan please generate some by moving the mouse over the blank area. Jadi mouse kita itu harus digerakin ya teman-teman supaya prosesnya cepat. Kita gerakin saja ya teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita akan Nah, di sini ada yang namanya key space ya teman-teman. Nah, ini juga seperti kita membuat public key di virtual machine ya teman-teman. Kita tambahkan aja karena ini untuk pelatihan jadi satu ya teman-teman. Ini itu berguna untuk membuka private key kita ya teman-teman. Nah, saya akan save dulu ya teman-teman. Private key-nya kita save ya teman-teman. Misalkan saya nge-save-nya di dokumen ya teman-teman. Kita di sini sebut namain aja public key enter, dan di sini saya akan save private key di dokumen juga sama private key enter. Nah, di sini teman-teman ketikkan aja generate ya teman-teman. Oh, ini tadi membuat lagi ya teman-teman. Nah, karena kita sudah, kita close aja di sini. Nah, di sini teman-teman ini ya teman-teman, tambahkan, kita masuk ke router dulu ya teman-teman, ke router. Kita exit dulu. Kita masuk dulu ke remote, ke router ya teman-teman. Kita ini kan SSH router Debian server email, yaitu IP-nya 192 ya teman-teman. 192.168.137 x10, lalu enter ya teman-teman karena kita belum menambahkan portnya. Nah, di sini kita ketikkan aja yes, masukkan passwordnya. Nah, pada router Debian ini kita belum menambahkan yang namanya public key-nya teman-teman. Bisa kita ls pin a. Nah, di sini terdapat suatu ini ya teman-teman, directory yang bernama .ssh ya teman-teman. Nah, sekarang kita hanya perlu ini ya teman-teman, kita masuk ke Putty. Nah, di sini teman-teman klik aja yang SSH, lalu ke out, lalu ke generalize. Nah, di sini disuruh masukkan private key file authentication ya teman-teman. Nah, teman-teman masukkan aja yang tadi ya teman-teman. Karena saya masukkannya di dokumen. Kita coba lihat. Kita coba lihat dulu di file teman-teman, apakah sudah tersimpan. Oh, ini jadi ini ya teman-teman. Pak, kita coba ini lagi ya teman-teman, menyimpan yang baru lagi. Ini kita delete aja. Kita akan simpan di download aja ya teman-teman. Ininya si private key-nya. Kita klik generate lagi ya teman-teman, kita buat yang baru. Nah, di sini kita masukkan ininya, WordPress. Kita save public key. Di sini aja ya teman-teman. Public key. Oh, ininya ya teman-teman, bentar. Oke teman-teman, di sini kita tadi menyimpan ini baru ya teman-teman. Nah, kita akan menyimpan dulu public key-nya teman-teman. Public, aduh maaf teman-teman, ke enter. Kita coba lihat di file. Nah, kita delete aja teman-teman.
Sekarang kita save public key, public underscore oke gitu, kita enter. Sekarang kita save private key nya teman-teman. Jadi download aja teman-teman. Private key gitu teman-teman, enter. Nah ini karena sudah kita X. Nah sekarang kita akan mencoba meremotnya di putih ya teman-teman. Nah di sini terdapat dua ya teman-teman, ada private key. Kita ininya ganti aja ya teman-teman ke dokumen biar sama. Di sini sudah. Nah sekarang kita akan mencoba meremote si router Debian server ini melalui Qt ya teman-teman. Nah di sini private key-nya kita masukkan dulu private key-nya, kita open. Nah di sini sudah. Lalu sertifikat to pre yuk start kene anjir, start kene dong. Nah oke, untuk saja kita ketikkan aja public key-nya lalu open ya teman-teman. Nah di sini kita sudah ya teman-teman. Di sini kita kembali lagi ke SSH ya teman-teman di sini. Nah di sini kita tambahkan serial ya teman-teman, kita ke serial lagi. SSH. Nah, di sini kita masukkan IP address si router di WAN servernya ya teman-teman. Nah, saya masukkan dulu 192.168.137.10. Lalu ininya, nah di sini kita itu bisa meng-save ya teman-teman. Nah, misalkan di sini itu kita nge-save misalkan namanya route RTR Debian, enter. Maaf. Oh, ini belum ke-save ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung login aja seperti ini. Nanti ini itu akan masuk ke meremote ke Debian servernya ya teman-teman. Nah kita tunggu dulu sebentar, kita coba sambil cek-cek ya teman-teman apakah firewall kita sudah mati apa belum. Ini tidak bisa ya teman-teman, kenapa? Kita coba close, kita coba masuk lagi ke putihnya. Nah, ininya sistem restart networking ya teman-teman, enter. IP address-nya di sini sudah ada. Nah, di sini seperti tadi kita masuk dulu ke SSH, lalu ke SSH, lalu ke yang namanya serial, bukan serial teman-teman, amin lagi. Bentar. Nah, di sini teman-teman masuk ke SSH, lalu ke out, lalu ke kredensial. Di sini teman-teman pilih private key teman-teman. Nah, di sini kita klik private key kita. Udah open. Nah, di sini sudah. Lalu di sini kita ke login kembali ke session. Nah, di sini masukkan IP address-nya 192.168.137.10. Nah, di sini kita coba buat ini ya teman-teman, save ini itu berfungsi untuk setelah misalkan kita itu udah keluar, kita itu nge-save ya teman-teman. Jadi tinggal klik nama ini, kita langsung login ke RTR Debian server, kita open, kita tunggu dulu sebentar. Kita cek router Debian server kita. Oh, ini tidak bisa ya teman-teman, kita coba lagi. Mungkin kita salah ya teman-teman, ada yang salah.
open, ini kita open lagi, langsung ke session. Ininya ininya ke PSSH ya teman-teman. Kita tinggal klik ini aja, open. Ini tidak bisa teman-teman, saya tidak tahu kenapa tidak bisa. Oh, saya tahu ya teman-teman, saya akan menggunakan IP yang ini ya teman-teman, yang satu lagi ya teman-teman, karena di sini saya menggunakan dua IP pada router Debian server. Nah, di sini saya ke SSH, ke out, lalu ke credit, lalu ke private key, dan juga ke private key. Nah, di sini kita ke session. Di sini kita akan tuliskan aja IP-nya itu 10.184.226.36. Kita coba pakai IP yang ini ya teman-teman, apakah bisa. Nah, di sini accept aja ya teman-teman. Nah, di sini bisa ternyata ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan ini ya teman-teman, username-nya. Kita masukkan router Debian server. Lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah meremote router Debian server menggunakan Windows ya teman-teman. Bisa kita pilih, kita ls-a ya teman-teman. Nah, di sini terdapat juga direktori SSH ya teman-teman. Kita coba lihat di direktori SSH ini ada apa saja. Kita lihat tidak ada apa-apa ya teman-teman di direktori .ssh. Nah, kalau tidak ada gini, kita bisa membuatnya secara manual ya teman-teman, dengan cara seperti yang di sini ya teman-teman. Kita buat di dalam direktori SSH ini. Kita coba lihat ya teman-teman. ls.ssh enter. Nah, di sini tidak apa-apa, tidak ada apa-apa ya teman-teman. Nah, kalau tidak ada apa-apa gini, kita harus buat direktori ini ya teman-teman, authorize key ya teman-teman. Kita buat ya teman-teman, mkdir .ssh, lalu namanya ya teman-teman, authorize underscore ya teman-teman. Nah, seperti ini kita lihat dulu authorize key, kita enter. Nah, di sini sudah, kita coba ls-a, kita coba ls.ssh, ada authorize key ya teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu saja untuk private dan public key pada Windows Part 1 ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar private dan public key pada Windows Part 2. Nah, pada part 1 kita sudah meremote router Debian server menggunakan putih ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba memindahkan si ini ya teman-teman, si private key kita ke private key Ubuntu ke dalam router Debian server ya teman-teman. Kita coba lihat dulu. Ini kita terus ini DSPR1 Debian. Sekarang kita akan menyalin si public key kita ini yang di sini. Nah, kita sudah tadi menyimpannya teman-teman. Nah, public key ini kita buka, open ini, open with, buka di Word aja ya teman-teman, supaya langsung lurus ya teman-teman. Nah, ini adalah public key kita ya teman-teman. Nah, jadi kita akan mengcopy dari sini ke sini ya teman-teman. Copy, Ctrl C. Nah, sekarang kita akan menempelkannya di dalam authorize key ya teman-teman. Caranya kita ketikkan nano slash
Nah, yaitu SSH lalu authority key. Nah, di sini di sini katanya harus kita harus masuk dulu ke root ya teman-teman. Gak apa-apa, kita masuk dulu ke root. Nah, di sini kita eh, nano slash dot s. Tidak bisa ya teman-teman, kita tidak harus di root. Nano dot ssh authority key, kita enter. Nah, di sini kita tempel ya teman-teman. Kontrol P. Nah, di sini ya saya kita ini ya teman-teman, kita copy dulu dari Word, copy, kita minimalkan. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman authority key kita ya teman-teman, atau public private key kita ya teman-teman. Kita tinggal tambahkan ssh min rsa lalu spasi ya teman-teman. Nah, supaya jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, udah gini kita coba lihat dulu ya teman-teman, dari Word-nya kita coba hapus ini karena ini tidak berguna. Ini juga kita hapus. Kita coba perbesar dulu ya teman-teman. Maka ada yang ini. Ini harus dilurusin dulu ya teman-teman. Nah, ini kita hapus spasinya supaya nantinya bisa ya teman-teman, supaya tidak. Nah, seperti ini baru copy ya teman-teman. Ctrl C, Ctrl C ya teman-teman, min JJ di sini. Kita masuk ke sini ya teman-teman. Ini kita hapus aja yang ininya. Ini kita hapus semua aja sampai di RSA ya teman-teman. RSA. Oke, kita hapus dulu. Nah, di sini Ctrl V aja. Nggak bisa di Ctrl V ya teman-teman. Nah, kita klik kanan aja. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Bisa kita sendiri kalau kita row kanan ini sangat panjang ya teman-teman. Kita coba lihat aja ya teman-teman, apakah ini sudah benar. Ini untuk, nah di sini karena sudah benar, kita kontrol like aja, exit, lalu save, lalu enter ya teman-teman. Kita exit, save Cooper, yes, save name aja, enter. Maaf teman-teman, kepencet, yes, filenya teman-teman, kita coba lihat dulu. Nah, ini untuk namanya kita namain aja ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman, auto reject underscore case ya teman-teman, case, enter. Nah, di sini sudah teman-teman, kita coba lihat ya teman. Nano sesa case. Di sini kita salah ya teman-teman. Kita coba ls.ssh. Berarti kita membuat file di luar ya teman-teman di sini. Nah, berarti ini itu salah ya teman-teman. Kita coba rmdir.ssh auto reject key ya teman-teman, kita enter. Nah, sekarang itu kita harus membuat file ya teman-teman, bukan. Nah, kita copy aja ya teman-teman, cp auto reject case, lalu lokasinya di .ssh, kita enter.
kita coba ls dot SSH enter. Nah, di sini terdapat authority case ya teman-teman. Nah, kita coba lihat apakah kita sudah benar eh, apa settingan yang kita buat itu sudah tersimpan. Auto reset case enter. Nah, di sini sudah, kita kontrol X aja. Nah, sekarang kita coba close ya teman-teman. Kita sekarang coba masuk kembali. Kita close. Nah, sekarang kita coba masuk lagi ya teman-teman lewat putih. Apakah kita dimintai password ya teman-teman? Untuk ininya kita delete aja. Nah, sekarang kita masukkan IP-nya 10 terus 84 226 36 ya teman-teman. Karena saya kalau menggunakan IP yang 137 itu tidak bisa, jadi saya menggunakan yang ini ya, yang IP kedua yang saya buat ya teman-teman. Open. Nah, di sini login as router Debian server. Maksudnya apakah kita dimintain? Oh, ternyata belum dimintain ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk menambahkan private key di router Debian server ya teman-teman, di Windows kita ya teman-teman, menambahkan private key di Windows kita dan public key-nya di router Debian server ya teman-teman. Kita coba ls min a. Nah, di sini ada yang namanya .ssh ya teman-teman. Kita coba ls .ssh di sini. Oh, saya exit ya bu. Kita ls .ssh enter. Nah, di sini terdapat auto reject case ya teman-teman. Nah, jadi untuk materi private dan public key, untuk pelajaran private dan public key pada Windows Part 2 itu ya teman-teman. Oke teman-teman, karena kita tadi sudah menambahkan private key pada router Debian kita, jadi kita pas masuk itu yang pertama tadi itu salah ya teman-teman, saya masuknya salah ya teman-teman ke dalam router Debian servernya. Yang pertama teman-teman itu masuk dulu ke SSH, lalu ke out, lalu ke centralisasi, lalu tambahin private keys teman-teman ya teman-teman. Nah, langsung di sini tulisin aja IP address teman-teman, lalu open ya teman-teman. Nah, di sini kita jadi loginnya itu tidak menggunakan username, jadi kita hanya dimintai eh, password key, passwordnya yang dulu kita masukin di pas pembuatan private key menggunakan putih gen ya teman-teman. Kita masuk dulu login as. Nah, di sini masukkan password. Oh, maaf, di sini kita kontrol C dulu ya teman-teman. Di sini kita ke sini. Nah, di sini teman-teman ke SSH, lalu ke out, lalu cari analis, lalu di sini masukin private key-nya. Nah, lalu ke session, lalu masukkan IP address-nya 10 184 184 2226 titik 26 titik 36. Nah, di sini open. Nah, di sini kita login as, ini masukkan aja username kita, enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan passphrase key kita ya teman-teman. Jadi kita menggunakan login passphrase yang sebelumnya kita buat pas membuat private keys di Windows menggunakan putih generation ya teman-teman. Karena di sini dulu saya passwordnya itu satu, saya klikkan satu lalu enter, dan di sini saya berhasil masuk ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan private dan public key pada Windows Part 2 ya teman-teman. Oke, untuk saja kita akan belajar cara remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server ya teman-teman.
Nah, ketika misalkan kita kita lihat dulu topologinya. Nah, pada sebelumnya kita sudah meremote dari host OS ke router Debian server dan dari client Ubuntu ke Debian dan Ubuntu. Nah, bagaimana sekarang kita ke host OS meremote ke Debian dan Ubuntu? Nah, caranya teman-teman itu harus masuk dulu ke Debian server. Nah, di Debian server ini barulah kita bisa meremote ke Debian server dan Ubuntu server. Nah, kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Pertama, kita masuk dulu ke router Debian server. Hmm, maaf karena tadi saya langsung meng-close-nya, jadi kita ini lagi ya teman-teman. Kita masukkan dulu private key-nya, lalu kita ke session. Lalu kita di sini ini aja teman-teman buat save session ya teman-teman. Misalkan di sini namanya RTR Debian. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini itu eh, berfungsi untuk menyimpan kita login ke router Debian server misalkan ya teman-teman. Jadi kita tuh tidak perlu masukkan IP address lagi, tinggal kita klik aja namanya lalu open. Nah, di sini untuk IP address-nya itu 10.184.226.36. Nah, udah kita save dulu aja teman-teman. Kita open. Nah, di sini kita masukkan username, masukkan password passwordnya. Nah, di sini kita masuk ke baru sekarang kita bisa meremote Debian server dan si Ubuntu servernya ya teman-teman. Dimana kita lihat di sini kita misalkan masuk dulu ke Debian server ya teman-teman. Teman-teman tinggal masukkan aja usernya dengan ketikan SSH router Debian server, namanya ini teman-teman, nama usernya, lalu email, lalu IP addressnya 10.10.2, lalu minp, lalu portnya ya teman-teman 2224. Nah, ntar, nah di sini kenapa kita tidak dimintai password private key seperti private key, karena ini itu kita itu belum, karena eh, di di sini kita itu belum berbeda ya teman-teman, berbeda eh, public key ya teman-teman, karena public key ini hanya untuk klien Ubuntu ya teman-teman. Kita membuatnya hanya untuk klien Ubuntu bisa mengakses Debian dan Ubuntu. Jadi kalau kita mau menambahkan private key lagi, kita harus menambahkan dari HostOS ke Debian dan Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke Debian server. Nah, misalkan di sini juga kita itu ingin masuk eh, lagi ke mana ya teman-teman, ke Ubuntu server ya teman-teman. Teman-teman tidak usah panik, tinggal klik yang ini ya teman-teman, yang router kita open langsung terbuka ya teman-teman. Router Debian server, masukkan passwordnya, lalu di sini ketikkan aja username dari SSH, username dari Ubuntu server, lalu email, lalu 10.10.10.3, lalu minpair, lalu portnya 2211, enter. Di sini yes, aduh maaf, yes ya teman-teman. Nah, di sini masukkan passwordnya dan kita sudah masuk di SPR2 Ubuntu server ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan remote dari Windows ke Ubuntu server. Oke teman-teman, tentu saja kita akan belajar eh, oke teman-teman, saja kita akan belajar mendisable password auto autentikasian ya teman-teman. Yang dimana ketika kita misalkan ini meremote ya teman-teman, kita itu kan langsung bisa masuk, bisa mengkonfigurasi, bisa mengapa-apain si server tersebut ya teman-teman. Nah, karena itu tidak aman ya teman-teman, kita akan authenticatornya kita akan matikan ya teman-teman, supaya kita itu tidak bisa mengkonfigurasinya teman-teman. Pertama kita masuk dulu ke klien ya teman-teman. Ini Ubuntu, kita exit aja. Kita masuk ke sudo su, masukkan passwordnya. Di sini kita masuk ke directory root. Nah, di sini teman-teman ketikkan aja nano slash etc slash ssh slash
SSH, maaf. Nah, untuk ininya nano slash SSH, maaf teman, nano slash dar. Oh, maaf teman-teman, untuk ininya nano slash etc slash SSH slash SSH config. Kita enter ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman cari aja ini ya teman-teman. Kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini ada password authentication ya teman-teman. Nah, ininya kita ganti jadi no ya teman-teman. Lalu si komen ininya ganti sebagai pagarnya hapus ya teman-teman. Nah, di sini ininya sudah nyala ya teman-teman. Nah, kita Ctrl X, kita yes, kita enter ya teman-teman. Nah, sekarang misalkan di router DB server ini kita akan masuk ke kemana ya teman-teman, misalkan ke Debian server aja ya teman-teman. Misalkan di sini kita exit dulu router Debian server, passwordnya SSH, namanya router Debian server, lalu add IP. Nah, auto reset tadi ya teman-teman, karena kita misalkan login menggunakan SSH ini menggunakan user dan IP address, itu sangat tidak baik ya teman-teman, tidak bagus ya teman-teman. Kalau masukkan ini ke port, jadi kita itu nanti pas login, nah kita masukkan passwordnya. Nah, di sini bisa kan sendiri, di sini permitted by application law ya teman-teman. Atau kita lihat dulu ya teman-teman, absolute no warranty action, kita coba. Nah, settingan ini juga berlaku ke Debian kita ya teman-teman, ke Debian server kita. Sekarang kita coba ke Debian ya teman-teman. Kita lihat ininya, kita masuk dulu ke root, zoomin, masukkan password, dan di sini nano slash etc slash ssh slash ssh slash ssh underscore config ya teman-teman. Enter. Nah, di sini juga pas password authentication-nya kita no in ya teman-teman. Kita roll ke bawah. Nah, ini kita yes-nya ubah jadi no ya teman-teman. No, lalu pagarnya kita hapus. Hapus, si kita save, Ctrl X, save, enter. Nah, sekarang kita akan coba login ke Debian server ya teman-teman. SSH usernya, masukkan IP address titik 2 minp, lalu masukkan portnya, enter, masukkan password. Nah, di sini bisa kita sendiri, di sini ada peringatan permitted delay ya teman-teman, atau warning ya teman-teman. Kita coba lihat dulu ya teman-teman. Kita udah ini. Nah, jadi itu untuk pembahasan modul disable password authentication ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar generate private dan public key pada router Debian ya teman-teman. Pada sebelumnya kita sudah membuat private key pada host OS dan router Debian server ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan, karena sebelumnya kita melakukan konfigurasi auto rejetnya diaktifin ya teman-teman. Jadi si router Debian server ini tidak bisa masuk meremote ke Debian server maupun ke Ubuntu server. Nah, caranya agar bisa meremote, kita membuat public key baru ya teman-teman di router Debian server, lalu
menempelkannya di Ubuntu server. Nah, nanti otomatis Ubuntu server ini mempunyai dua public key ya teman-teman. Jadi kita sudah masuk di sini kita bisa meremote ini dan ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke prakteknya. Nah, di sini kita masuk dulu ke router Debian server. Nah, di sini teman-teman buat ini ya teman-teman, SSH-nya ya teman-teman. Ini kayaknya coba klik. Oh, ini lagi ya teman-teman. Kita coba ini lagi ya teman-teman, refresh aja teman-teman. Kita ke putih lagi. Sini kita klik ini halaman. Oh, ini kalau tidak bisa berarti kita ini dulu ya teman-teman, restart networking. Aduh maaf, sistem restart networking. Kita masuk passwordnya. Nah, klik IP address. Kita coba host dulu ya teman-teman. Kita coba sih. Sekarang selanjutnya kita akan mengcopy si ID RSA pub ini ke Debian server ya teman-teman. Caranya kita nano .ssh .id rsa.pub ya teman-teman. Enter. Oh maaf ya teman-teman, kita Ctrl X. Kita cat ya teman-teman. Cat .ssh id rsa.pub. Enter. Nah ini kita copy ya teman-teman dari sini. Nah kita copy di sini. Ini untuk public key kita copy ya teman-teman. Nah kalau sudah di blok ini berarti sudah di copy ya teman-teman. Kita coba hapus. Nah sekarang kita login ke ini ya teman-teman, ke Debian server kita login SSH username-nya Debian server. Kita login ke Ubuntu server kita ya teman-teman. Misalkan di sini SSH Yolanda mail 10.10.10.3 lalu min p lalu portnya ya teman-teman 7211 enter, masukkan passwordnya. Nah di sini sudah kita masuk ke authority key-nya ya teman-teman. Sebentar dulu ls.ssh. Nah di sini kita tempel di authority key ya teman-teman. Untuk mengeditnya teman-teman tinggal tekan aja cat.ssh langsung authority key. Nah, oh maaf nano ya teman-teman. Kita nano .ssh.authority. Nah, di sini kita tambahkan di sini ya teman-teman. Kita ke bawah. Nah, di sini kita tempel yang tadi ya teman-teman, yang ini. Nah, bisa kita cari di sini sudah tertempel ya teman-teman. Sekarang tinggal ini aja teman-teman, keluar, kita save, enter. Nah, sekarang kita sistem tr restart selesai teman-teman. Nah, di sini kita Nah, di sini sudah teman-teman. Nah, jadi sekarang kita itu bisa masuk ke server, kita bisa meremote Debian di Ubuntu server dan lainnya teman-teman menggunakan router Debian server. Nah, jadi itu untuk pembahasan pada ini ya teman-teman.
generate, prepare, dan publikasi pada router Debian. Selanjutnya kita akan belajar SSH agen dan SSH add ya teman-teman. Nah untuk SSH agen dan SSH add, pertama kita masuk dulu ya teman-teman menggunakan putih, kita meremote dari Windows, kita exit dulu dari open servernya. Nah di sini kita menggunakan router Debian server ya teman-teman. Nah misalkan kita itu ingin mengakses ke tadi ya teman-teman Juanda. Nah kita menggunakan komen seperti ini untuk masuk ke Juanda ya teman-teman. Nah, sini masuk password. Kita masuk seperti ini ya teman-teman. Mungkin bagi beberapa orang ini terlalu sedikit rumit ya teman-teman. Nah ada caranya itu menambahkan SSH agen dan SSH ya teman-teman. Nanti jadi pas kita sudah menambahkan SSH dan SSH agen, kita itu tidak perlu dimintai password. Kita cuma ketikkan ini aja user lalu kita bisa masuk ya teman-teman. Nah caranya kita keluar dulu. Nah, kita keluar dulu. Bakal bisa nanti kita pause dulu teman-teman. Kita coba lihat kita bakal berubah lagi. Untuk yang bertiga berubah berarti kita dan CTM restart ntar di sini kita IP address lagi, sudah kita login lagi lewat putih ya teman-teman. Nah di sini kita klik ini lalu open login router Debian bisa tambah sepertinya. Nah karena tadi sudah pernah login, nah caranya teman-teman ketikkan aja SSH min agen lalu slash base ya slash base slash bin dulu ya teman-teman, bin lalu slash base ya teman-teman. Nah ini berfungsi untuk menyimpan informasi login kita ya teman-teman. Kita enter. Nah sekarang kita tambahkan SSH min add ya teman-teman, enter. Nah di sini kita dimintai passphrase ini ya teman-teman, si Ubuntu server kita ya teman-teman. Kita masukkan aja satu. Nah di sini sudah ya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba login apakah kita masih dimintai password atau langsung login teman-teman. Kita tinggal tekan aja. Nah ini ya teman-teman, kita enter. Nah sekarang kita langsung login ya teman-teman, tidak dimintai password ya teman-teman. Nah jadi pada bab remote access server itu cukup segitu saja ya teman-teman. Mohon maaf segala yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.